Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 1 September 2021. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati, siapkan diri kita, pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika siang hari, Yesus berangkat ke satu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di awal bulan yang baru, bulan September 2021, di mana bulan ini kita juga memasuki atau kita akan bersama-sama berjalan merenungkan sabda Tuhan yang ada dalam kitab suci, bulan kitab suci nasional. Dan di awal bulan ini tanggal 1, saya ajak kita merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama-sama. Soal Yesus yang selalu berbelas kasih. Karena Yesus yang selalu berbelas kasih ini jangan pernah ragu datang kepadanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, satu pertanyaan bagus buat kita di awal permenungan kita hari ini. Kepada siapa saya dan Anda, kepada siapa kita membawa masalah yang kita hadapi dan memohon pertolongan? Dalam Injil suci hari ini, murid-murid Yesus dengan bebas, mereka membawa masalah mereka kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Dia siap dan mampu menghadapi kesulitan, penderitaan, atau penyakit apapun yang mereka hadapi. Yesus akan membantu mereka. Yesus akan menolong mereka. Ketika Simon Petrus membawa Yesus ke rumahnya, ibu mertuanya langsung sembuh. Yesus mendengarkan doa Simon. Yesus berdiri di samping wanita itu, ibu mertua Simon. Dia menghardik demam itu. Dan bahkan luar biasa, ibu mertua Simon Petrus langsung bangun dan kemudian melayani.
Yesus tidak dapat menghindari kenyataan bahwa kehadirannya menarik orang banyak. Orang akan selalu datang pada dia karena ada yang luar biasa di sana. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tidak seorang pun yang meminta bantuan Yesus dibiarkan kecewa. Banyaknya penyembuhan dan pengusiran setan menunjukkan kuasa dan otoritas Yesus, sang kabar baik kerajaan Allah. Ketika dia menghardik demam, demam segera pergi, yang sakit menjadi sembuh. Ketika dia menghardik, menegur iblis, mereka keluar dari orang-orang yang mereka rasuki. Mengapa setan-setan itu bergidik melihat kehadiran Yesus? Mereka mengakui bahwa dia adalah Kristus putra Allah, dia adalah Mesias. Mereka tahu itu. Dan mereka tahu bahwa dia memiliki kuasa untuk menghancurkan kerajaan mereka, kerajaan setan, dan membebaskan mereka yang terikat olehnya, oleh para setan. Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kejahatan. Apakah Anda dan saya mencari kebebasan di dalam Kristus dan percaya pada kuasanya yang membebaskan kita? Saudara dan saudariku dalam Kristus, dalam Injil juga diceritakan ketika Yesus dan para murid mencari tempat yang sepi untuk mereka berkumpul kembali bersama-sama sejenak beristirahat, mereka malah menemukan kerumunan yang sudah menunggu mereka. Apakah kemudian mereka membenci kerumunan ini, membenci gangguan ini yang mengganggu kebutuhan mereka untuk sekedar bersama-sama kembali secara privasi, membutuhkan penyegaran? Yesus tentu saja tidak menganggap itu sebagai gangguan, tidak menolak, tapi Yesus menyambut orang-orang itu dengan tangan terbuka. Yesus menempatkan kebutuhan manusia di atas segalanya. Belas kasih-Nya yang luar biasa menunjukkan kedalaman kasih dan perhatian Tuhan bagi semua orang yang benar-benar membutuhkan. Yesus memberikan sabda Allah kepada orang-orang yang menyembuhkan mereka secara fisik maupun rohani. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita tidak akan pernah bisa menghalangi atau mengganggu Tuhan dalam kemurahan hati dan kebaikannya. Dia selalu siap untuk memberikan pada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah Anda dan saya mengizinkan Yesus menjadi Tuhan dan penyembuh dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas kita? Pergi dekati Dia dengan keyakinan, dengan iman, penuh harapan. Kuasa penyembuhan Allah memulihkan kita tidak hanya pada kesehatan kita, tapi juga menyembuhkan kita untuk kemudian kita juga melayani dan peduli terhadap orang lain. Ingat apa yang terjadi dengan ibu mertua Simon. Yesus menghardik demam, dia bangun dan segera melayani. Tidak ada masalah yang tidak bisa Yesus bantu, dan tidak ada ikatan yang tidak bisa Yesus bebaskan dari kita. Apakah Anda dan saya membawa masalah kita kepadanya dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan menolong kita? Saudara dan saudariku, sikap iman, keterbukaan, kerendahan hati akan menolong kita untuk mencari Dia, untuk datang padanya, menerima kuasa-Nya yang menyembuhkan. Mari kita datang padanya selalu. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan. Tidak ada masalah atau belenggu yang tidak dapat Engkau atasi. Bebaskan kami untuk melayani-Mu dengan sukacita dan untuk mengasihi
dan melayani orang lain dengan semangat belas kasih. Semoga tidak ada yang menghalangi kami untuk memberikan diri kami sepenuhnya kepadamu dan melayanimu. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.